Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 71 menggunakan altar sebagai jimat. Mo Xian selalu sangat percaya diri pada cucunya. Dia merasa bahwa cucunya adalah seorang jenius mutlak dari sekte Qi dan pasti akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte Jiu Xuan di masa depan. Tapi malam ini, seluruh kepercayaan diri Mo Xian dihancurkan oleh satu orang. Menjadi murid Jiu Xuanmen yang masih muda dan juga murid 9 Meridian, status penting ini membuat Mo Xian ingin berlutut. Chu Chen membantu Mo Xian berdiri lagi. Saat ini, Mo Wuyu masuk. Dia sudah mengemas semua yang ada di daftar yang terdaftar Chu Chen. Harganya tertulis di sana. Mo Wuyu menyalakan lampu dan melirik ke arah Chu Chen. Orang ini punya rekor menghindari perintah. Wuyu, jangan kasar. Mo Xian berkata, barang kecil yang dibawakan kakak Chu ini adalah hadiah pertemuan dari kakek untuk kakak Chu. Mo Wuyu memandang Mo Xian dengan heran. Menurutku, kakek tidak pernah begitu murah hati. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Mo Xian. Dia memiliki rambut putih dan mata keruh. Chu Chen sudah terbiasa dengan hal itu. Peramal dari sekte Qi dimaksudkan untuk mencuri rahasia surgawi, dan sedikit banyak akan menderita hukuman ilahi. Di sekte Jiu Xuan, ada banyak guru yang buta, tuli, dan bungkuk. Mo Wuyu dengan enggan menyerahkan tas itu kepada Chu Chen. Tuan Mo sangat bijaksana. Chu Chen tersenyum. Gadis kelima, saya akan kembali. Selamat tinggal. Wajah Mo Wuyu sedikit berkedut dan dia menatap ke arah keluarnya Chu Chen. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata, kakek, lihat. Orang ini sangat kasar karena kemampuannya. Kakek, kamu memberinya hadiah pertemuan. Mo Xian terkekeh dan mengelus janggut putihnya. Wajar jika anak muda suka bercanda. Wuyu tercengang. Dia adalah harta karun kakek, dan dia tidak tahu betapa dia menyayanginya di hari kerja. Menurutnya, jika Chu Chen berani memanggilnya gadis kelima di depan kakeknya, dia akan dimarahi olehnya. Tapi hasilnya, di luar dugaannya, Chu Chen baru saja masuk sebentar, jadi submisterius macam apa yang dia tuangkan ke kakeknya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu luar. Mungkinkah hati nuraniku mengetahui bahwa aku kembali untuk memberikan uang? Mo Wuyu keluar. Bukan Chu Chen dan yang lainnya yang masuk. Kakek Huang. Mo Wuyu menelepon untuk menjaganya. Orang yang datang adalah Huang Jianghong. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah pesta ulang tahun keluarga Huang, Huang akan muncul di toko Xingluo jauh di jalan tua ini. Mendampingi lelaki tua itu adalah sopirnya, seorang pria paruh baya yang tampak penuh kekuatan, dan Huang Yuxi, putra tertua dan cucu dari keluarga Huang. Xiao Wuyu, jangan datang dan duduk dan makan malam dengan kakek Huang malam ini, kata Huang Jianghong sambil tersenyum. Matanya penuh cinta. Wuyu tidak menyukai kegembiraan itu. Mo Wuyu berkata, kakek ada di dalam. Kakek Huang, silakan masuk. Wuyu, aku di sini. Huang Yusei merasa bahwa dia tidak merasakan keberadaannya, dan akhirnya mau tidak mau berbicara. Mo Wuyu berkata,
Oh, Huang Jianghong masuk sendirian. Huang Yuse berdiri di samping Mo Wuyu, dengan ribuan kata di mulutnya seolah-olah diblokir. Dia merasa tidak nyaman ketika Mo Wuyu berkata, "Oh," sebagai tanggapan. Di dalam ruangan, Mo Xian sedang mendiagnosis denyut nadi Huang Jianghong. Setelah beberapa saat, Mo Xian melepaskannya dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu hari ini?" "Masalahnya masih sama. Saya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di seluruh tubuh saya." Huang Jianghong menghela nafas. Rasanya seperti dirasuki roh jahat. Mo Xian menjadi berpikir. Huang Jianghong menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. "Lao Xian, aku tidak menyangka kali ini. Bahkan kamu tidak dapat melakukan apapun. Aku akan memberimu banyak uang malam ini." Mo Xian berkata, "Meskipun bencana 80 tahunmu berbahaya, kamu akan bertemu dengan orang yang mulia." "Mulia?" Huang Jianghong terkejut. Dia tidak bertanya lagi. Ada beberapa kata yang hanya akan disinggung oleh Kimen Xiangxi. Mo Xian menggunakan kruk dan secara pribadi mengirim Huang Jianghong keluar dari pintu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Akan ada perubahan menjadi lebih baik dalam 7 hari." Tubuh Huang Jianghong tidak bisa menahan gemetar. Dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Chu Chen kepadanya di perjamuan malam ini. 7 hari, 7 tael anggur per hari. Hal yang sama adalah 7 hari. Apakah keduanya berhubungan? Setelah beberapa saat, Huang Jianghong mengangguk, menatap Mo Xian, dan berjalan keluar aula di luar. Di bawah cahaya, dia bisa melihat mata Mo Xian dengan lebih jelas. "Xian tua, sudah kubilang berkali-kali, matamu. Pergi dan lihatlah dan saya akan menemukan spesialis terbaik untuk Anda." Mo Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Huang Jianghong melihat ke sisi lain. Mo Wuyu sedang membaca buku, dan Huang Yuse berdiri di samping. "Wo Yu, aku akan kembali dulu. Aku akan mengajakmu minum teh di lain hari." Mo Wuyu berkata, "Ya, Huang Yuxi." Huang Jianghong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, datang dan menulis surat dengan kakek Huang lebih sering ketika Anda punya waktu." Mo Wuyu tersenyum dan berkata dengan suara manis, "Baiklah, kakek Huang." Setelah Mo Wuyu melihat beberapa orang berjalan keluar, dia berjalan mendekat dan membantu Mo Xian kembali. "Kenapa kamu melupakannya lagi? Kesehatanmu kurang baik, terutama di malam hari." Mo Xian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wo Yu, kakek tidak memikirkannya malam ini." "Lalu bagaimana menurutmu? Penyakit kakek Huang akan membaik dalam 7 hari?" Mo Wuyu bertanya. "Bukankah kamu mengatakan bahwa penyakit kakek Huang kali ini sangat sulit? Apakah menurutmu kakak Chu akan membiarkan kakek Huangmu minum selama 7 hari tanpa alasan?" Mo Xian tersenyum misterius. Mo Wuyu tidak mempercayainya. "Bahkan kakek pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku tidak percaya orang kasar itu bisa menyembuhkan penyakit kakek Huang." Larut malam di keluarga Song. Song Yan tidak bertanya tentang paket besar barang yang dibeli Chu Chen. Bagaimanapun, Chu Chen hari ini cukup mengejutkan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Song Yan tidak akan menganggapnya terlalu aneh. Apa yang lebih mengejutkan dari menantu laki-laki bodoh yang tiba-tiba menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Canceng? Nama Chu Chen beredar luas di kalangan saat ini. Setelah mandi, Song Yan mengenakan piyama lembut,
Rambutnya masih basah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aroma samar. Dia melirik ke pintu Chu Chen yang tertutup dan berbalik untuk kembali ke kamar. Di kamar Chu Chen, dia sedang membuat jimat bintang 7. Ada sebotol anggur di depannya. Chu Chen memegang kuas di tangannya, mengetuk cinnabar, dan menggambar pola bintang 7 di bagian bawah toples anggur. Chu Chen tidak hanya menggunakan kertas kuning untuk menggambar jimat itu, melainkan memasukkan jimat bintang 7 itu ke dalam toples anggur. Gunakan altar sebagai simbol. Bagi Chu Chen, jimat bintang 7 tidak terlalu rumit, dan semua bahan sudah siap. Dalam waktu setengah jam, Chu Chen menyelesaikan jimat bintang 7. Jika jimat bintang 7 ini tidak dapat memecahkan racunnya, aku, Chu Chen, akan menulis kata Chu Chen secara terbalik. Cahaya kepercayaan yang terang tiba-tiba muncul di mata Chu Chen. Malam berlalu, keesokan paginya, Chu Chen membawa sebotol anggur dan berjalan ke bawah. Kakak ipar Siang, selamat pagi. Kakak ipar Siang sangat cerdas dan buru-buru tersenyum. Selamat pagi, bibi ketiga. Kemarin, paman ketiga menjadi terkenal dalam sebuah pertempuran yang mengejutkan Chan Cheng. Berita itu menyebar ke seluruh keluarga Song. Chu Chen awalnya berencana untuk mengetuk pintu Song Qiyu, tetapi dia tidak menyangka Song Qiyu sudah berlatih di tumpukan bunga plum di pagi hari. Upacara pemetikan hijau sudah selesai. Mengapa kamu masih berlatih begitu keras? Chu Chen memandang Song Qiyu di tumpukan bunga plum sambil tersenyum. Song Qiyu melompat turun, menyeka keringat di dahinya, menatap Chu Chen, dan tidak berkata apa-apa. Artinya jelas, melalui perbandingan Chu Chen, Song Qiyu merasa dirinya terlalu lemah dan menyedihkan. Dia sudah terobsesi dengan tinju dan menendang, dan sekarang dia semakin termotivasi untuk berlatih keras. Langkahmu sangat buruk. Tolong bantu aku pergi ke rumah Huang dengan membawa sebotol anggur. Saat kamu kembali, kakak iparku akan mengajarimu serangkaian langkah. Chu Chen menyerahkan toples anggur itu kepada Song Qiyu. Benarkah? Mata Song Qiyu berbinar dan dia segera mengambil anggur. Kakak ipar, aku akan segera kembali. Song Qiyu bergegas ke garasi dalam sekejap. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Chu Chen di atas ring kemarin lebih unggul dari yang lain. Song Qiyu sudah lama ingin mempelajari beberapa trik dari Chu Chen. Tetapi dia tidak menyangka Chu Chen akan berbicara secara langsung. Mobil melaju keluar. Ingat, sebotol anggur ini harus dikirimkan kepada Tuan Huang secara pribadi. Chu Chen memperingatkan. Jangan khawatir, kakak ipar, Song Qiyu berkata dengan percaya diri. Saya akan menyerahkannya secara pribadi kepada Tuan Huang. Mobil itu meluncur keluar seperti anak panah dari tali. Chu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap tumpukan bunga plum, merasa sedikit gatal, dan melompat. Babak 72. Manjakan dia dengan minuman dan ajari dia bagaimana berperilaku. Sekte 9 Misteri adalah sekte aneh pertama di dunia, dan 9 misteri dan 9 meridian mencakup semuanya. Chu Chen memiliki beberapa langkah dalam pikirannya yang cocok untuk diajarkan kepada Song Qiyu. Ia sempat mengamati keterampilan tinju dan menendang Song Qiyu yang cenderung maskulin dan mendominasi. Sayangnya, kekuatan Song Qiyu sendiri tidak dapat mengimbanginya.
Pergerakan langkah kaki Chu Chen seperti angin kencang, dengan seekor unicorn yang terbang tertiup angin. Langkah kilin, tiba-tiba, seluruh tumpukan bunga plum sepertinya dipenuhi bayangan Chu Chen. Adegan ini kebetulan jatuh ke mata Song Yan, yang juga bangun pagi dan berjalan ke arah ini. Matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka bisa menampilkan langkah menakjubkan seperti itu di tumpukan bunga plum. Chu Chen di atas tumpukan bunga plum tampak memancarkan gaya master antara setiap gerakan dan keheningan. Karena Song Qiyu, Song Yan juga pernah bertemu dengan pemilik sasana tinju elit, tetapi dia belum pernah merasakan perasaan kuat seperti ini dalam gerakannya bahkan di depan pemilik sasana tinju elit. Tidak heran bahkan Huang Xisiong dikalahkan olehnya. Song Yan tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Transformasi Chu Chen mengejutkan seluruh kota, dan Song Yan berada di pusat badai transformasi ini. Sulit baginya untuk tiba-tiba menerima bahwa suaminya yang idiot, yang telah berada di sisinya selama 5 tahun, telah menjadi pria tak tertandingi yang menarik perhatian seluruh kota. Song Yan bahkan merasa itu hanya mimpi. Namun ketika dia bangun dan berjalan di sepanjang Danau Song, dia melihat sekilas pemandangan yang begitu mengejutkan. Sayang, kamu sudah bangun. Chu Chen melompat turun sambil tersenyum. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu minum teh. Rumah Huang, sebuah mobil berhenti tidak jauh di luar pintu. Wajah Song Qiyu penuh kegembiraan, dan dia berjalan masuk dengan anggur di tangannya. Tolong beritahu saya bahwa anggur Chu Chen akan dikirim ke Tuan Huang, kata Song Qiyu di depan pintu. Dia tahu betul bahwa permintaan kecil yang dibuat Chu Chen di depan Tuan Huang tadi malam pasti telah menyebar ke seluruh keluarga Huang. Namun, sekarang pikiran Song Qiyu dipenuhi dengan apa yang dikatakan Chu Chen tentang mengajarinya langkah-langkah di tumpukan bunga plum. Dalam pertarungan ring kemarin, Song Qiyu menyaksikan kekuatan Chu Chen dengan matanya sendiri, dan bahkan lebih menebak bahwa gerak kaki Chu Chen berbeda dari apa yang dia pelajari di sasana tinju elit. Dia tidak sabar untuk kembali dan mempelajari langkah tumpukan bunga plum Chu Chen. Segera, penjaga keamanan keluar dan membawa Song Qiyu masuk. Huang Mansion sangat besar, tidak dikelilingi oleh beberapa villa seperti keluarga Song, melainkan sebuah rumah klasik khas. Meskipun Song Qiyu datang tadi malam, dia hanya memasuki salah satu taman belakang Huang Mansion. Penjaga keamanan membawa Song Qiyu ke ruang loteng. Di mana Tuan Huang? Song Qiyu bertanya. Penjaga keamanan berkata tanpa ekspresi, tunggu sebentar, orang tua itu sedang rapat. Song Qiyu berjalan ke satu sisi dan duduk. 1 jam berlalu. Song Qiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sejak petugas keamanan membawanya ke sini, dia tidak melihat siapapun, bahkan segelas air pun tidak. Song Qiyu menyeka keringat dinginnya dan berkata, mungkinkah perkataan kakak iparku tadi malam menyinggung keluarga Huang? Song Qiyu berdiri dan gelisah. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Chu Chen. Tunggu sebentar lagi, pikir Song Qiyu, dan dengan percaya diri berjanji di depan Chu Chen bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya. Anda tidak selalu bisa melaporkannya kepada saudara ipar Anda jika menemui masalah. Karena Tuan Huang berjanji pada saudara iparnya di depan umum, dia pasti tidak akan mengingkari janjinya.
Song Qiu yakin akan hal ini. Mungkin aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Song Qiu melihat waktu dan duduk lagi. 1 jam lagi berlalu, ini hampir tengah hari. Tepat ketika Song Qiu hampir kehilangan kendali, terdengar suara langkah kaki di luar. Song Qiu tanpa sadar mengangkat toples anggur dan berdiri. Namun, orang yang masuk dari luar bukanlah Huang Jianghong, melainkan cucu tertua dari keluarga Huang, Huang Yuxi. Kamu layak menjadi anggota tim pemenang. Kamu benar-benar sabar. Huang Yuxi berjalan sambil tersenyum, langsung menuju kursi di depan aula dan duduk. Siapa namamu? Tuan Huang, saya Song Qiu. Song Qiu menjawab. Kakak ipar meminta saya untuk membawakan anggur dan memberikannya kepada Tuan Huang. Anggur Cuchen. Huang Yuxi menoleh dan melihat merek di toples anggur. Dia memunculkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Saya pikir Cuchen bisa membuatkan anggur yang enak. Kakek saya tidak pernah minum seperti itu. Anggur berkualitas rendah. Song Qiu tidak menjawab kata-kata Huang Yuxi. Keluarga Huang adalah keluarga terkaya di kota Chan. Dan Huang Yuxi juga dikenal sebagai keluarga terkaya di kota Chan. Song Qiu tidak berani membantah perkataannya. Dia hanya ingin memberikan anggur kepada Tuan Huang sesegera mungkin. Adapun apakah Tuan Huang minum atau tidak, dia tidak punya kendali atas hal itu. Song Qiu, tolong buka anggurnya dan minumlah dulu. Huang Yuxi menunjuk dan berkata, kakekku tidak bisa begitu saja minum anggur dari sumber yang tidak diketahui. Namun, karena kamu telah setuju dengan Cuchen, maka kamu dapat menyesapnya dulu, dan aku akan memberikannya pada kakek. Song Qiu mengerutkan kening. Ada banyak cara untuk menguji apakah ada racun dalam anggur. Saya masih harus mengemudi, bukan minum. Saya pikir Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Bibir Huang Yuxi menjadi dingin. Bagaimana jika saya ingin Anda meminumnya? Jantung Song Qiu berdebar kencang. Setelah beberapa saat, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama, saya harus mengemudi. Kedua, saudara ipar saya berkata bahwa anggur ini cukup untuk diminum oleh Tuan Huang selama 7 hari. Mohon maafkan saya, Tuan Huang. Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Suara Huang Yuxi menjadi lebih keras. Bagaimana jika aku berkata, kamu harus minum hari ini? Song Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan yang memegang toples anggur. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Song Qiu menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Tuan muda Huang, saya benar-benar tidak bisa minum. Huang Yuxi tertawa. Saat ini, beberapa pengawal masuk keluar aula. Wajah Song Qiu tidak bisa membantu tetapi berubah beberapa kali, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Jika kamu tidak minum, itu hanya dapat membuktikan bahwa kamu bersalah, dan ada yang salah dengan anggurnya. Huang Yuxi berkata perlahan, kalau begitu, satu-satunya cara untuk memverifikasinya adalah dengan mengundangmu minum. Beberapa pengawal berjalan menuju Song Qiu. Ekspresi Song Qiu tiba-tiba berubah, dan dia mundur beberapa langkah. Tuan muda Huang, tolong beritahu saya apa yang ingin Anda katakan. Undang dia untuk minum. Huang Yuzhen melambaikan tangannya, tatapan dingin muncul di matanya. Sebelum minum, beri dia pelajaran terlebih dahulu dan biarkan dia memahami kebenarannya. Keluarga Song bukanlah apa-apa di mata keluarga Huang saya.
Beberapa pengawal bergegas menuju Song Qiu seperti harimau. Song Qiu melindungi toples anggur dengan satu tangan, membungkuk ke samping, dan tiba-tiba diusir. Seorang pengawal tertangkap basah dan ditendang di bagian perut, dan dia mundur beberapa langkah. Mereka memang tim muda paling terkenal di kota. Mata Huang Yuxi berkilat marah. Tapi hari ini, meskipun Chu Chen berdiri di sini, dia harus turun. Beberapa pengawal tampak marah karena tendangan Song Qiu, dan gerakan mereka menjadi lebih ganas. Pengawal keluarga Huang semuanya adalah pemain top di industri ini, dan pengalaman bertarung mereka yang sebenarnya jauh melampaui Song Qiu melindungi toples anggur. Tetapi dia segera diusir dan tubuhnya terlempar keluar dengan keras. Guci anggur itu ditangkap oleh salah satu pengawal dan diserahkan kepada Huang Yuxi. Pengawal lainnya segera bergegas maju, meninju dan menendang Song Qiu dengan intensif. Song Qiu tidak bisa menahan diri, dan melindungi kepalanya dengan kedua tangan, membiarkan tangan dan kakinya membombardirnya. Song Qiu berkemauan keras dan tetap diam. Matanya terbuka lebar, seperti macan tutul kecil yang terluka, dan matanya merah. Akhirnya, dua pengawal, satu di kiri dan satu lagi di kanan, meraih tangan Song Qiu di belakang punggungnya dan berkata, "Berlututlah." Song Qiu berdiri dengan susah payah, tetapi tidak bisa menahan keganasan lawan dan menendang lututnya. Lutut Song Qiu terjatuh ke tanah. Huang Yuzhen sudah berjalan di depan Song Qiu, membuka anggur, memandang rendah Song Qiu, dan berkata, "Sudah kubilang, kamu harus minum hari ini." Seorang pengawal membuka paksa mulut Song Qiu. Huang Yuxi menuangkan anggur langsung ke wajah Song Qiu. "Jangan minum," Huang Yuxi mencibir. "Kualifikasi apa yang harus kamu katakan tidak di hadapanku?" Hampir setengah dari toples anggur dituangkan, dan terdengar suara langkah kaki di luar. Huang Yuxi tersenyum. Ternyata itu Siu Siu. Huang Siu Siu masuk. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Saudara Yuxi, apa yang terjadi?" "Bukan apa-apa," Huang Yuxi berkata dengan ringan. "Anak laki-laki dari keluarga Song itu terlalu kasar. Kakakku mengundangnya untuk minum dan mengajarinya bagaimana berperilaku di masa depan. Itu saja." Bersambung.